Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afaisanur Hikmah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan pembaruan Islam di era modern dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Pembaruan era modern. Masa pembaruan modern bagi umat Islam adalah masa ini dimulai dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam bidang khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Menjelang dan pada masa awal perbaharuan, umat muslim di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang sumber dari Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan terdapat dalam hal ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib dan urusan duduk. Dan orang-orang yang dianggap sakti, mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu. Karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Banyak umat muslim menganut paham fanatisme, yaitu paham yang mengharuskannya. Banyak yang umat Islam selain menyembah Allah Subhanahu wa taala juga memuja makam yang dianggap keramat dan minta tolong dengan urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Selain itu ada juga kelompok umat muslim yang mengkultuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya harus ditaati. Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu karena hidup dunia hanya sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Pembaruan dari India. Syekh Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Syekh Waliullah gemar menulis. Ketika wafat, beliau banyak meninggalkan karya tulis. Karya tulis beliau diantaranya sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Baligah dan Uyun Al-Hamarin. Pemikiran lain dari Syekh Waliullah adalah perlunya penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemah ini agar masyarakat tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran termasuk baru sebab penerjemah Al-Quran bahasa ini masih larang oleh para ulama. Syed Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia, oleh karena itu akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum dalam perbuatan Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah dan Al-Quran sebagai firman Allah pasti tidak terdapat pertentangan, akan tapi keduanya sejalan. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Pemikiran-pemikirannya, Ihtijaj mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu Ihtijaj tetap terbuka. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebakukan dan kebentutan kewujudan dalam berpikir. Pembaruan dari Mesir. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Beberapa pembaruan Ali Pasha berkaitan bidang militer dan pendidikan dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan pertama di Mesir, sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketertiban, dan sekolah penerjemah. Pasha mengirimkan sekitar 300 pelajar ke Eropa, terutama Paris, untuk menempuh pendidikan. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beberapa pemikiran pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Para pemimpin harus melakukan musyawarah bersama para ulama, kaum pelajar, dokter, dan ekonom. Syariah harus sesuai dengan perkembangan modern. Pada ulama belajar falsafat dan ilmu. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1879 Masehi. Beberapa pemikiran beliau. Kemunduran umat Islam disebabkan karena Islamnya. Cara pemerintah autokrasi dan absolut diganti dengan pemerintah demokrasi. Tidak ada pemisah antara agama dan politik. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh melakukan beberapa pembaruan seperti mendirikan majalah
Urwatul Usma bersama rekannya Jamaluddin Al-Afghani mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam sejati. Ajaran kemasyarakatan dan dalam Islam disesuaikan dengan zaman. Muhammad Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi. Beberapa pemikiran beliau. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Pembaru dari Turki, Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839. Pemikiran-pemikiran beliau menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintah, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyat, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Nami Kemal 1840 sampai 1888 Masehi. Kemunduran kerajaan Utsmani disebabkan karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak baik. Untuk itu kerajaan Utsmani harus berusaha mengubah sistem pemerintah yang absolut menjadi sistem pemerintah yang lebih konstitusional. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia. Berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, Haji Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alamba Pikiran Islam Modern di Indonesia. Pada tahun 1973, tulisan Deliar Noer diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modern Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai 1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahun-tahun berikut. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.